semangat, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Hatinya dikhusyukkan. Iqra'u du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semangat. Semangat kita adalah menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Siapa yang bisa? Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengulang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang tema 6, subtema 4, pembelajaran 6, merawat tumbuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran pertama, yaitu kebersamaan di rumah. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendengarkan dongeng. Yang kedua, mengetahui tentang pecahan. Yang ketiga, mengamati gambar bunyi lemah dan bunyi kuat. Nah, di sini Ustazah ingin memberikan contoh satu kebersamaan di rumah. Andi dan ayah, ibu, kakek, dan nenek sedang di meja makan. Mereka ingin melaksanakan makan malam atau yang disebut dengan dinner. Nah, contoh tersebut adalah kebersamaan di rumah. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah 1. Mendengarkan dongeng. Apa itu dongeng? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, kita kasih tahu ya. Dongeng adalah cerita yang belum kita ketahui kebenarannya. Apa? Yang belum kita ketahui kebenarannya. Itu disebut dengan dongeng. Nah, di sini ibu ingin memberikan dongeng tentang kucing tua perpata. Cerita dongeng tersebut ada di halaman 3 tentang macan dan singa si Raja Rimba. Di sebuah hutan, hiduplah macan dan singa. Keduanya menganggap hutan itu wilayahnya. Suatu hari, macan dan singa tidak sengaja bertemu. "Hai macan, apa yang kamu cari di wilayahku?" tanya singa. "Hutan ini adalah wilayahku. Harusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" sahut macan. "Kamu menganggap hutan ini wilayahmu.
Aku menganggap hutan ini wilayahku. Bagaimana kalau kita berlomba mengaum? Auman yang paling keras menjadi pemenangnya. Tantang singa kepada macan. Macan menerima tantangan itu. Tiba-tiba mereka melihat pemburu bersembunyi di semak-semak. Si pemburu ingin menangkap macan dan singa. Macan dan singa berlari mencari tempat persembunyian. Singa mengajak macan bersembunyi di dalam gua. Nah, di halaman 4, singkat cerita, setelah kejadian tersebut, macan dan singa hidup rukun. Mereka bersatu melindungi hutan lainnya dan tolong-menolong menghadapi bahaya yang mengancam. Baik, cerita dongeng tersebut yang kita kutip adalah hiduplah rukun, maka hidup akan indah. Baik anak-anak, setelah itu kita memasuki tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang kedua di sini tentang pecahan. Apa itu pecahan? Siapa yang tahu? Tidak tahu, Bu. Oke, pecahan adalah jumlah dari keseluruhannya disebut dengan pecahan. Nah, di sini Ustazah mempunyai contoh. Perhatikan contoh berikut. Baik, di sini ada gambar apel. Apel ini 1. Jika ibu potong menjadi 2, maka pecahannya adalah 1/2. Ya, satunya disebut dengan pembilang dan 2-nya disebut dengan penyebut. Nah, di sini ibu mempunyai contoh pizza. Gambar pizza di sini bulat. Jika ibu potong menjadi 2, maka hasil pecahannya adalah 1/2. Dan jika ibu potong lagi menjadi 4 bagian, maka hasil pecahannya adalah 1/4. Ya, ibu ulang lagi. Jadi, pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Misalnya, saat menyatakan pecahan dari sekelompok benda atau buah-buahan bisa ya, makanan juga bisa. Contoh dari apel dan pizza. Apelnya 1 jika dibelah 2 menjadi 1/2. Pizzanya 1 jika dibelah 4 menjadi 1/4. Paham ya? Cukup sekian dari penjelasan pecahan. Terima kasih. Oke anak-anak, sekarang kita memasuki tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu mengamati gambar bunyi lemah dan bunyi kuat. Apa itu bunyi lemah dan bunyi kuat? Tidak tahu? Tidak, Bu. Oke, bunyi lemah adalah bunyi yang tidak terdengar oleh telinga. Sedangkan bunyi kuat adalah bunyi yang terdengar oleh telinga. Itu disebut dengan bunyi lemah dan bunyi kuat. Nah, di sini Ustazah mempunyai contoh. Perhatikan contoh berikut. Nah, yang terakhir di sini ada contoh bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di sini adalah di mana bunyi yang terdengar oleh telinga itu disebut dengan bunyi kuat. Dan bunyi lemah di sini adalah di mana bunyi yang tidak terdengar oleh telinga itu disebut dengan bunyi lemah. Nah, di sini Ibu ingin mencontohkan, ada ya di sampingnya gambar teriakan itu disebut dengan bunyi kuat. Contohnya, itu kuat ya. Dan lemah, contohnya jentik jari. Itu lemah ya. Nah, bisa kalian lihat juga bunyi kentungan, bunyi peluit, bunyi lonceng, dan bunyi trompet itu disebut dengan bunyi kuat. Dan contoh lainnya bunyi lemah lagi. Di sini ada bersiul, berbisik, berdesis, dan langkah kaki. Itu disebut dengan contoh bunyi lemah. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu ingin menanyakan apa saja yang sudah kita pelajari. 1, Dongeng, 2, pecahan, pecahan,
Tiga. Bunyi lemah dan bunyi kuat. Pintar. Bunyi